Edward et al. 2021 melakukan riset selama 18 bulan atau selama masa pandemi, yang memperoleh hasil di mana terjadinya kenaikan kasus sindrom metabolik pada saat masa pandemi. Hal ini disebabkan oleh beberapa banyak faktor, di mana salah satu penyebabnya adalah satu tawaran yang ditawarkan oleh pemerintah seperti work from home, di mana work from home ini atau sekolah jarak jauh juga menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat stres yang amat tinggi, menyebabkan keadaan sedentary atau keadaan diam itu lebih banyak dibandingkan dengan keadaan aktivitas fisik, sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemicu sindrom metabolik pada keadaan hidup, seperti diabetes, seperti hyperuricemia atau asam urat dalam darah. Kemudian hal ini juga didukung oleh riset yang dilakukan oleh Dina pada tahun 2020 di Universitas Negeri Jember, menyatakan bahwasanya pada saat masa pandemi ini banyak beberapa aktivitas yang terhambat di luar selain di rumah, di mana aktivitas di rumah itu lebih dianjurkan dibandingkan dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik menjadi terbatas. Rumah menjadi tujuan utama, rumah menjadi tempat untuk menghabiskan segala aktivitas. Sehingga banyak kenaikan minat games pada saat masa pandemi. Hal ini disebabkan karena memang rumah menjadi salah satu tempat yang dihabiskan setiap hari untuk menghindari terjadinya infeksi virus COVID-19 di luar rumah. Akan tetapi hal ini hanya berlangsung hanya 1-4 bulan, masyarakat bisa bertahan di dalam rumah. Sebagian masyarakat keluar dari dalam rumah untuk menghabiskan aktivitasnya di luar rumah, seperti anak-anak bermain di sekitar rumah, menghabiskan waktu bermain bersama dengan anak-anak komplek atau anak-anak desa sekalian. Hal tersebut memberikan makna yang mendalam kepada masyarakat, di mana dengan keadaan tersebut menyebabkan terjadinya munculnya permainan tradisional. Permainan tradisional yang muncul bukan hanya sekedar muncul begitu saja, akan tetapi memiliki manfaat terhadap daya keseimbangan tubuh atau terhadap kekebalan tubuh selama masa pandemi. Ada beberapa permainan tradisional yang memiliki manfaat untuk keseimbangan tubuh ataupun untuk kesehatan, sehingga dapat menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga imunitas selama masa pandemi. Berikut ini 7 permainan tradisional dengan filosofi di dalamnya serta manfaatnya dalam dunia kesehatan. Yang pertama, permainan galasin. Permainan galasin ini merupakan permainan yang melibatkan 5 orang versus 5 orang, or 5 versus 5. Di dalam permainan ini menawarkan sistem kekompakan, kekuatan tulang, keseimbangan badan, dan juga untuk meningkatkan kerjasama, sehingga permainan ini memiliki makna untuk meningkatkan solidaritas antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, permainan egrang. Permainan egrang ini merupakan permainan yang sering diperlombakan di lomba 17-an atau di lomba Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Permainan egrang ini mulai hilang yang disebabkan karena jangkauan atau proses pembuatan dari egrangnya mungkin terlalu sulit, sehingga dengan perkembangan teknologi, dengan munculnya beberapa permainan-permainan yang lebih sederhana, menyebabkan egrang ini mulai hilang oleh zaman. Padahal egrang sendiri memiliki manfaat untuk sistem pertahanan tubuh, seperti dengan menggunakan egrang menjaga keseimbangan. Yang ketiga adalah engklek. Engklek juga menerapkan sistem kerja keras untuk memutar pola pikir bagaimana caranya kita menyelesaikan satu step demi step untuk menyelesaikan satu game. Game ini juga memberikan keseimbangan tingkat tinggi kepada si penggunanya. Dengan sistem engklek ini, maka sistem keseimbangan tubuh pun akan bisa terbentuk dengan sendirinya. Yang keempat, congklak. Yang keempat, congklak ini memang lebih dominan menggunakan gerak hanya ada di dalam tangan. Akan tetapi dengan sistem congklak ini juga melatih pola pikir kita untuk lebih kreatif bagaimana caranya kita menyelesaikan satu game dengan dimana kita berakhir dengan sebagai seorang pemenang. Pada saat menggunakan games ini,
juga memberikan kita fokus tingkat tinggi. Bagaimana cara kita berkonsentrasi dengan baik, bagaimana cara kita membagikan satu bagian dengan bagian yang lain agar kita memperoleh hasil yang maksimal. Yang keempat, congklak. Yang kelima, home pimpa. Home pimpa ini bukan sekedar games yang menawarkan atau menghabiskan waktu begitu saja. Akan tetapi dalam permainan home pimpa ini memiliki banyak manfaat, di mana kita juga di sini bisa melatih konsentrasi sehingga kita bisa mengurangi tingkat stres selama masa pandemi. Kemudian yang keenam adalah permainan petak umpet. Permainan petak umpet ini juga permainan yang muncul secara tiba-tiba di saat masa pandemi, di mana anak-anak komplek banyak melakukan permainan ini di sekitaran perumahan mereka. Dalam melakukan permainan petak umpet ini bukan hanya sekedar kita bersembunyi, akan tetapi kita juga melakukan gerak yang lebih aktif, di mana gerak yang lebih aktif ini menyebabkan otot-otot di dalam tubuh kita ini menjadi lebih kuat. Sehingga permainan petak umpet ini juga melatih agar otot-otot mengalami peregangan, agar otot-otot juga menjadi lebih kuat. Kemudian permainan tradisional yang terakhir itu adalah permainan lompat tali. Seperti yang kita lihat, permainan lompat tali ini juga menerapkan sistem kelincahan, ketahanan kaki dalam melakukan sistem pelompatan. Seperti pada video ini, bahwasanya dengan keadaan menerapkan sistem lompat tali ini juga melatih sistem konsentrasi, di mana memiliki makna bahwa semakin kita sabar untuk menghadapi suatu masalah, maka akan semakin kita bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut. Itulah prinsip menjaga konsentrasi dalam permainan lompat tali. Itulah 7 permainan tradisional dengan filosofi di dalamnya dan juga manfaatnya dalam kesehatan. Sehingga